Video kesaksian Pak Bambang tentang rapture ini telah direkam sejak tahun 2017 di Gunung Gelis. Oleh karena kesaksian di dalamnya berisikan pernyataan yang mengejutkan pendeta pertama Putra Johan, maka video ini tersimpan cukup lama. Setelah 3 tahun lamanya, pendeta dan mentor rohani kami berdoa dan menunggu jawaban Tuhan. Maka tahun 2020 ini beroleh jawaban Tuhan 2 hal. Yang pertama, Bu Susi bahkan bisa rapture duluan mendahului Pak Bambang. Yang kedua, ada pesan Tuhan untuk orang-orang tentang rapture bagi keluarga mereka. Mari kita dengarkan kesaksian Pak Bambang terlebih dahulu. Shalom. Malam ini saya mau berikan kesaksian apa yang Tuhan sudah kasihkan pada saya berapa waktu yang lalu, walaupun sudah lama, soal rapture, di mana pada waktu itu saya bertanya sama Tuhan. Pas doa saya bertanya, Tuhan, banyak hal yang mengatakan soal rapture itu begini. Tapi saya ingin tahu dari Tuhan, seperti apa sebenarnya. Lalu dalam doa itu, dalam penglihatan itu, saya sama istri saya pergi dalam suatu undangan ke perjamuan pesta. Pada waktu kita masuk, sudah banyak yang sudah di dalam. Tiba-tiba mereka yang sudah ditentukan oleh Tuhan tiba-tiba terangkat dan pakaiannya semuanya jadi putih. Dan mereka yang tidak terangkat tetap di bawah. Ini yang terangkat langsung bawa ke atas, langsung berganti dengan pakaian putih. Dan saya melihat beberapa, di antaranya salah satunya Pak Johan. Ya, ada juga yang lain-lain saya kenal. Justru ada yang sudah saya kenal baik dan dia berperilaku seperti orang kudus, tapi ternyata tertinggal. Jadi kita harus betul-betul memperhatikan kehidupan kita seperti apa yang Tuhan katakan. Amin. Thank you. Sekarang, marilah kita dengarkan pesan terbaru Tuhan lewat hambanya, pendeta pertama Putra Johan, yang disampaikan saat tim Father's Miracle diundang untuk kebaktian keluarga Ibu Siantien di Lembang 9 Agustus 2020. Berkabar, ternyata orang kusta itu lihat jeruk udah dicuci 5 kali nih di Lembang lagi, ya. Begitu enaknya. Tapi supaya ini jangan hanya untuk kita, ini kita juga punya nasionalisme untuk semua bangsa, untuk semua hamba Tuhan, untuk semua umat Tuhan. Hari ini kita mesti benar-benar andalkan Tuhan, punya karunia perlengkapan rohani. Kenapa? Supaya hidup itu memang benar-benar bisa menikmati semua firman, semua janji Tuhan. Hari ini marak sekali beredar di medsos soal perihal sorga neraka. Kamu begini nggak masuk sorga, kamu masuk neraka, kamu begini masuk. Sekarang saya tanya, yang punya sorga itu pendeta, hamba Tuhan, apa Tuhan Yesus sih? Tuhan Yesus. Kalau saya baca di Injil nih selama lebih dari 23 tahun, penjahat di sebelah kanannya menjelang mau mati loh, bilang apa? Tuhan, Master, kalau engkau hari ini ke sorga, ingat aku. Cuma ngomong gitu doang loh.
Istilahnya gini loh, nanti kalau jalan aku nebengnya ngikut bahasa Jawanya melok bek kamu tuh loh Tuhan. Yesus bilang apa? Hari ini juga kamu bersama-sama aku ke Firdaus. Padahal itu penjahat loh, kitab suci bilang. Loh kok nggak masuk neraka? Kok malah masuk surga? Nah, ada lagi perempuan yang kedapatan lagi bersundal lagi buat zina loh. Lagi buat pornografi, ditangkap ditaruh di kaki Yesus. Secara kitab suci harus direjam mati, dilempar batu. Yesus bilang apa sampai nulis ke tanah? Kalau ada orang-orang yang luar biasa rohani, yang saleh ini, yang nggak pernah buat dosa, silakan lempar yang pertama. Bubar semua. Begitu bubar, Tuhan lihat dia, ya. Mana mereka? Yang ke perempuan itu sudah pergi semua. Maka Tuhan bilang, aku juga nggak hukum kamu, tapi jangan berbuat dosa lagi. Jadi urusan surga neraka itu tidak ada seorang pun Tuhan izinkan masuk neraka. Itu kunci yang orang Kristen mesti tahu. Ini orang Kristen mesti tahu, Tuhan Yesus tidak izinkan seorang pun masuk neraka. Maka dia disebut juru selamat dunia. Kalau sampai ada manusia masuk neraka, itu kenapa? Karena sudah memang nggak bisa diselamatkan. Kenapa? Murtad, mendukakan roh, melukai roh, dan terang-terangan menentang sorga dan nggak mau masuk sorga. Selama orang itu punya keinginan ke Tuhan, nggak ada alasan dia nggak masuk sorga. Oh Pak Johan, sorganya gampang. Saya pun sama, kalau saudara mau berkesaksian seperti Paulus, saya juga punya banyak kesaksian. Bahkan mungkin kalau saya cerita, akan menggegerkan semua iman banyak anak-anak percaya. Tapi satu yang saya punya prinsip karena Tuhan ajarkan, selama masih ada pertobatan, pintu sorga selalu terbuka. Itu aja cukup. Sesimpel itu. Pak Bambang, ini Pak Bambang nih, Tuhan suruh saya expose sudah video rapture. Di dalam video rapture itu berkata, Bu Susi yang udah mati hidup lagi, nggak terangkat, nggak ikut rapture. Itu berapa tahun yang lalu, Pak? 2003. 2003. Berarti 17 tahun yang lalu. Sekarang saya tanya, mungkin nggak Bu Susi nggak rapture? Nggak mungkin punya. Kenapa? Kalau kita kenal siapa Tuhan, kita jadi anak buat Tuhan, kita tahu sukanya Tuhan itu apa. Kalau dia kasih tahu Pak Bambang soal Bu Susi nggak rapture, itu bukan supaya Bu Susi nggak rapture, supaya memperingatkan banyak orang. Itu kalau mau rapture, itu jangan sendiri. Bawa serta keluargamu, satu keselamatan satu keluarga. Hari ini kalau rapture ya Bu Susi malah lebih dulu dari Pak Bambang rapture-nya. Kenapa? Karena hatinya itu udah lekatnya. Karena Bu Susi itu punya orangnya, dia kepaksa kamu sampai bunuh sekalipun dia nggak mau. Tapi kalau dia sudah falling in love, kamu nggak suruh dia datang sendiri. Betul ya Pak ya? Betul ya itu. Maka pengenalan inilah kunci daripada iman. Kalau kita nggak kenal, kita nggak mungkin bisa buka kunci rumah, apalagi buka surga. Apakah pemilik surga kenal kita hari ini? Tidak. Itu benar kata Oma, enggak kenal kita. Karena kita manusia. Tapi karena roh dia ada di dalam kita. Pengenalan itu baru ada karena ada rohnya. Roh Kudus itu sendiri, roh surgawi itu. Kalau kita nggak dikenal betul kata Oma. Karena roh surgawi. Karena itulah yang dimimpin Bu Sentian, dimimpin beberapa anak Tuhan. Hari ini jangan ngumpulin kekayaan di dunia berlebihan. Karena di makan lengak berkarat. Masa-masa pendek ini kumpulkan apa? Harta di surga. Kenapa Pak Johan bela-belain sama keluarga? Tahu nggak, saya bawa baju itu bukan baju yang harum loh. Itu bau aroma kapur barus, bau aroma orang meninggal dunia itu semobil. Dan saya itu paling alergi cium-cium bau. Tapi karena bau memberkati opa oma di panti jompo, saya bertahan. Karena Yesus bilang, pikul salib sangkal diri. Untuk apa? Untuk berbuat kasih. Untuk keselamatan itu bisa sampai ke banyak orang, jadi jembatan. Bawa, ya gendong beras. Ini jeruk enak, tinggal masuk mulut. Kalau itu masih digendong-gendong, ya. Jadi ada banyak orang titipin perbekalan ke kami. Kami masih bagiin sesuai perintah Tuhan. Supaya apa? Supaya nyampai semua itu jadi berkat.
Kiranya video rapture ini bisa jadi berkat bagi semua saudara seiman untuk mempersiapkan dirinya, mempersiapkan keluarganya, menjelang hari penjemputan Tuhan Yesus yang waktunya sudah semakin dekat ini. Sesuai pesan penutup, Wahyu 2 ayat 7 dan Wahyu 2 ayat 29. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Amin. Surgawi.